sahabat Arista, kembali lagi bersama saya Yasmin. Nah, udah kelihatan nih di belakang lagi pada sibuk nanam padi. Berarti itu tandanya kita sudah masuki musim kedua penanaman padi organik di Arista Montana. Nah, alhamdulillah banget nih yang musim pertama kita sudah menemukan padi dengan optimal. Kali ini di musim kedua pastinya ada yang berbeda. Nah, kita akan langsung diskusi dan berbincang-bincang, ikutin terus keseruan hari ini. Sahabat Arista, sekarang saya sudah bersama Bapak Andi dan sekarang ini musim kedua kita tanam padi ya Pak? Iya, ini adalah yang keduanya ini. Dan alhamdulillah panen kita sebelumnya tuh optimal ya Pak ya? Mungkin walaupun curah hujannya cukup tinggi pada saat itu bisa termasuk itu cukup optimal. Dan ada tidak pembelajaran dari kita tanam sebelumnya dan panen sebelumnya yang mungkin diterapkan yang kali ini dan mungkin ada yang beda nih kali ini? Oh iya, kalau saya lihat ini pengelolaan lahannya jauh lebih matang, lebih siap ini ya. Dan memang biasa tanaman yang pertama itu agak sedikit ini ya, tanahnya juga belum begitu kondusif ya, nggak sekondusif yang kedua. Kalau kedua ini saya lihat jauh lebih sudah dikondisikan lebih kondusif ya, gitu. Dan kalau tidak salah kan kemarin kita hanya tanam beras putih saja ya? Iya. Nah kali ini nih kita juga ada beras merah nih yang seperti kita pegang saat ini. Betul, kita lagi nanam beras merah dan nanti ada beras hitam. Beras putih juga. Itu apakah ada maknanya mungkin kenapa kita jadi lebih beraneka ragam kali ini penanamannya? Oke. Kalau dari segi ini ya, segi kesehatan atau yang sekarang lagi banyak diminati para konsumen, itu beras merah biasanya untuk mereka diet ya, karena kadar gulanya jauh lebih rendah. Nah, begitu juga beras hitam. Beras hitam tuh kadar gulanya pun jauh lebih rendah lagi. Itu dari segi kesehatan kalau kita lihat. Tapi kalau bagi kita ini untuk petani, untuk ketahanan pangan, ya kita harusnya beragam. Jangan kita selalu tuh mono gitu ya, monokultur, jenis tanamannya hanya satu macam. Itu kurang kondusif gitu. Kita harus beragam karena kan kita tahu musim di kita juga ada pancaroba. Benar. Nah, semua tanaman itu kalau menggunakan sistem organik itu pasti sangat berpengaruh dengan alam. Gitu loh. Curah hujan, teriknya matahari dan musim gitu loh. Nah, dengan kita beragam bisa aja mungkin yang saat di bulan ini padi putihnya baik, padi merahnya agak kurang. Bisa juga kebalikan. Nah, oleh karena itu supaya kita siap juga untuk ketahanan pangan itu supaya jangan hanya satu lapis. Gitu. Ada CB1, CB2, CB3. Gagal satu masih ada cadangan, gagal dua ada itu. Nah ngomong-ngomong soal tadi sempat disebut ini penanamannya kita organik ya Pak ya? Full organik. Kenapa tetap berpendirian teguh kali ini tetap organik? Karena mungkin pandangan orang, aduh kalau organik pasti susah nih. Betul. Arista Montana berdiri udah 16 tahun ya menanam, selalu mengambil satu mazhab itu kita mempertahankan organik. Gitu. Karena bagi kami organik itu jauh lebih mulia, lebih bermanfaat, lebih bisa kita bilang untuk kesehatan, gitu. Kali ini nih kalau dilihat-lihat banyak banget anak muda yang ikut nanam juga dibanding musim sebelumnya ya Pak ya? Iya. Pasti senang sekali ya melihatnya ya. Benar. Jadi Bapak pasti sangat penting nih anak muda diperkenalkan nih dengan proses penanaman dari nol. Itu sangat penting banget ya karena gini. Ketahanan pangan itu adalah harus ada keberlanjutan. Benar. Bukan hanya berkelanjutan dari segi apa yang kita tanam, bukan hanya dari
berasnya yang harus berkesinambungan. Tapi yang petaninya juga, yang menanam, yang melakukan itu juga harus kita siapkan. Jangan sampai satu masa di Indonesia nih sudah tidak ada petani. Karena anak muda nggak suka untuk bertanam. Dianggap bertanam itu tidak menjanjikan. Oleh karena itu kita tetap semangat menyuarakan, selalu mengingatkan generasi muda, ayo harus ada yang meneruskan giatnya petani ini. Kalau enggak, masyarakat mau makan apa gitu. Petani itu bagaimana dianggap pekerjaan petani yang mulia itu gimana? Ya ini. Nah, sebagian orang lagi enak piknik kemana, tapi petani tetap menanam padi untuk dikonsumsi banyak orang. Oke, sahabat Arista, saat ini saya sudah dengan Pak Rahmat, sudah tidak asing lagi ya. Halo, selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Teteh, selamat pagi semua. Nah, kita hari ini udah musim kedua nih Pak Rahmat kita nanam ya. Betul, betul. Dan kali ini nih kayaknya bukan beras putih aja nih, ada macam-macam ya. Oh iya, Ya. musim kemarin kita tanam ciherang sama ketan. Ya. Sekarang kita tanam, ini salah satunya beras merah. Beras merah ya. Beras merah yang Oke. kita organikan, itu juga ngambil benihnya juga dari petani organik di Subang. Ya. Terus kita beras hitam. Beras hitam kebetulan saya taunya itu beras hitam jeliteng namanya. Ya. Nah, itu varietas jeliteng. Terus yang beras putihnya kita ngambil beras yang varietas M70D. Oke, M70D. ada 3 ya berarti Iya, ada hari ini 3. Kalau ini umurnya 120 sekitar itu. Nanti yang M70D itu di sekitar 70 sampai 80 hari siap kita panen. Oke. Kenapa ngambil itu? Hmm. Karena menurut BMKG katanya kita ini akan ada gejala apa namanya? Kemarau panjang. Oke. Kita memanfaatkan itu, kita di sekitar Bogor ini. Oh, jadi memang ditentukan apa yang mau ditanam berdasarkan prediksi BMKG juga ya? Betul. Oke. Diharapkan kita 70 hari kita masih kebagian matahari, bagian apa namanya air. Nanti pada saat katanya sih sekitar bulan ya Agustus September itu katanya tinggi panas-panasnya kita sudah panen. Oke, jadi memang ini momen yang strategis ya, Ya, Pak ya. betul. Nah, tapi kan ini nanti ada berbagai macam jenis padinya ya. Ya. Nanti pasti perlakuannya apakah beda atau sama, dan berarti nanti panennya akan berbeda juga ya Iya, harinya? betul. Yang pasti kita perlakukan secara organik. Ya. Semuanya organik, tetapi kita penanganannya yang M70D itu mungkin lebih cepat timbang yang ini. Ya. Tapi tidak masalah karena ini kita sudah tempatkan di tempat yang sudah strategis dan kita usahakan maksimal, tumbuh maksimal. Ini 120, ini 70, yang M70D kita juga sudah siapkan strateginya biar nanti ini maksimal, M70D pun maksimal. Penanganannya hampir sama, semuanya kita pakai organik. Oke, sahabat Arista, sekarang saya sedang bersama Ratna, salah satu taruna jurusan pertanian ya, yang sedang PKL di Arista Montana. Nah, aku mau nanya-nanya sedikit nih. Tadi tuh udah nyobain ya nanam padi, itu pertama kali ya? Pertama kali. Nah, itu rasanya gimana tuh pertama kali nanam padi? Rasanya deg-degan, tapi kita jangan sampai takut salah untuk mencoba kan, namanya juga pengalaman pertama, jadi ya jadi pembelajaran juga lah ya. pembelajaran. Karena mungkin selama ini kan kita makan nasi langsung jadi, sekarang harus nanam dari nol kan, mungkin berasa capeknya. Jadi sekarang udah ini ya, segan lah ya kalau nyisa-nyisain nasi sekarang ya. Iya, sekarang lebih menghargai nasi lagi. Betul. Nah, Ratna ini kan berarti mengambil jurusan pertanian ya. Iya. Nah, kenapa tuh memilih untuk mengambil jurusan pertanian? Menurut Ratna, petani itu keren ya, karena yang dari tumbuhan itu menjadi makanan gitu, yang bisa dikonsumsi banyak orang. Berjasa lah ya, itu Iya. pekerjaan yang Ratna mulia. ingin melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka untuk menjadi petani muda nanti untuk generasi
kemudian. Oke, berarti membangkitkan kembali semangat generasi muda untuk bertani juga ya. Iya. Oke, nah Ratna punya harapan nggak sih untuk teman-teman sebaya Ratna mungkin yang masih memandang sebelah mata pekerjaan pertanian, dan harapannya nih untuk generasi muda ke depannya nih di sektor pertanian seperti apa? Yang Ratna ini kan untuk kedepannya pemuda-pemuda, ayo kita mari bertani karena pertani itu keren. Terus kalau bukan kita yang melanjutkan, mau siapa lagi gitu. Kesan-pesannya selama PKL di Arista Montana sejauh ini seperti apa? Di Arista Montana tuh banyak Sandi pelajari karena di sekolah itu sistemnya bukan sistem organik, kayak sistem kimia gitu. Oh, yang dipelajari di sekolah? Di sekolah, ya. Makanya di sini Sandi agak kaget. Soalnya kan sistemnya organik. Semuanya harus organik ya. Terus di sini juga kan banyak kayak kan kalau di atas kan sayuran, di sini petani. Oh, jadi tidak hanya perkebunan ya, ada pertaniannya juga. Iya. Oke, nah berarti baru kali ini nih belajar tentang sistem penanaman yang organik ya? Iya. Jadi pandangannya seperti apa nih tentang penanaman organik menurut Sandi? Kalau menurut Sandi ya, penanaman organik sama kimia tuh beda. Kayak perlakuannya beda, terus cara nanam juga beda, pengolahan tanahnya beda. Nah, dari situ Sandi, terus dari pupuk juga Sandi baru tahu kalau asap tuh bisa jadi tambahan pupuk gitu. Oke, dan iya dari sekam itu juga ya. Itu berarti baru dipelajari semuanya di Arista Montana ya? Iya, baru. Oke, nah harapan Sandi ke depan nih untuk generasi-generasi muda yang mungkin masih sungkan atau malu untuk menjadi petani, apa pesannya? Ya, kalian jangan malu jadi petani karena petani itu keren. Oke, itu dia tadi pesan-pesan dari Sandi. Boleh diingat baik-baik nih, kalau misalnya jadi petani itu keren dan sangat mulia loh, sahabat Arista. Nah, sahabat Arista, hari ini seru sekali ya kegiatan-kegiatan menanam padinya. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia ini kita sedang darurat petani loh. Jadi mulai dari sekarang kita sudah tidak bisa lagi memandang sebelah mata nih profesi petani, karena memang profesi petani ini sangat mulia dan sangat keren loh. Nah, buat sahabat Arista juga nih yang belum nonton video seri padi kita, ada juga tentang cara mengontrol hama, mengontrol air, dan pengolahan tanah, bisa dicek di YouTube channel kita. Jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke YouTube channel ini. Saya Yasmin, sampai jumpa di video selanjutnya.